Selamat datang di Kabar Pade siang ini, program terbaru dari Padang Express yang merangkum berbagai informasi terkini, aktual, dan terpercaya. Mulai dari peristiwa penting, kabar daerah, hingga informasi menarik lainnya. Semuanya kami hadirkan secara singkat dan jelas. Inilah Kabar Pade siang ini, rangkuman berita khusus untuk sanak semua. Sanak, kita awali Kabar Pade siang ini dengan informasi pertama. Anggota DPRD Kabupaten Agam, Epi Suwardi, memberikan klarifikasi terkait polemik pembelian mobil dinas yang belakangan menjadi perhatian publik. Ia menegaskan bahwa keberatannya bukan ditujukan pada pengadaan mobil dinas untuk Bupati dan Wakil Bupati Agam yang telah dianggarkan dan disahkan dalam APBD 2025. Menurutnya, sorotan justru tertuju pada rencana pengadaan mobil dinas untuk istri Bupati Agam, Deni Warli, serta istri Wakil Bupati Agam, Muhammad Iqbal. Hal tersebut dinilai perlu mendapat penjelasan lebih lanjut agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Klarifikasi ini disampaikan sebagai upaya meluruskan informasi yang berkembang sekaligus mendorong transparansi dalam penggunaan anggaran daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sanak-saudaraku di Kabupaten Agam. Pada hari ini, tanggal 4 Februari 2026, saya selaku anggota DPRD Kabupaten Agam dari Partai Hanura, satu-satunya dari Partai Hanura. Perlu saya jelaskan di sini pada saat ini, di siang hari ini, saya klarifikasi apa yang disampaikan oleh Pak Sekda Kabupaten Agam. Saya menjelaskan kepada sanak-saudaraku semuanya, bahwasanya pembelian mobil dinas bupati dan wakil bupati itu memang sudah dianggarkan tahun 2025. Tetapi yang saya protes itu bukan untuk pembelian mobil dinas bupati dan wakil bupati. Yang saya protes keras itu adalah pembelian mobil dinas untuk istri bupati dan wakil bupati. Ini yang saya sayangkan kepada pemerintah Kabupaten Agam. Karena apa? Karena di tahun 2026 ini banyak musibah yang menimpa Kabupaten Agam. Jadi, saya selaku anggota DPRD memprotes keras untuk penyediaan mobil dinas tersebut. Karena apa? Karena saya melihat situasi dan kondisi keuangan Kabupaten Agam. Perlu juga saya perjelaskan pada sanak-saudaraku semuanya, bahwasanya pembelian mobil dinas untuk istri dan wakil bupati itu tidak pernah dianggarkan. Saya anggota Banggar di Kabupaten Agam ini, tidak pernah kami anggota Banggar menyetujui pembelian mobil ini. Contohnya saja kami terangkan kepada sanak-saudara sekalian, bahwasanya tahun 2024 P1 kecamatan tidak pernah dikerjakan. Tahun 2025 tidak pernah dikerjakan. Makanya kami dari Banggar tidak pernah menyetujui untuk pembelian mobil tersebut. Maka saya langsung klarifikasi dengan Kabak Umum Pemerintah Kabupaten Agam, Bapak Lupi, bahwasanya anggaran untuk 2026 ada pembelian mobil dinas untuk istri dan wakil bupati 2 unit. Disitulah saya meradang ketika kami di Banggar tidak pernah menyetujui anggaran tersebut. Supaya Bapak ketahui, Ibu-ibu ketahui, yang lebih urgent itu banyak di Kabupaten Agam. Ini demi membeli mobil 2 buah mobil untuk istri dan wakil bupati, sampai-sampainya TPP P3K penuh waktu dihapus. Ini kemana ini hati nurani kita untuk kepentingan warga kita di Kabupaten Agam, sanak-saudara kita di Kabupaten Agam yang rela berkorban untuk rakyatnya. Jadi saya berharap apa yang disampaikan oleh Pak Sekda tersebut. Pak Sekda ini cuma baru kemarin sore menjabat sebagai Sekda Kabupaten Agam. Yang saya persoalkan kepada pemerintah Kabupaten Agam untuk pembelian mobil dinas untuk istri dan wakil bupati ini. Karena apa? Saya pernah bertanya kepada saudara-saudara saya anggota DPRD yang 3 periode, yang 4 periode, apakah pernah menyediakan, menganggarkan untuk istri dan wakil bupati mobil? Beliau menjawab tidak pernah, Bapak Epi Suwardi. Jadi disitulah hati saya tersentak untuk memprotes keras untuk pembelian mobil tersebut. Dan kami juga memprotes, karena saya memprotes ini karena memang tidak pernah kami menyetujui anggaran ini.
Tetapi di kemarin 2 hari yang lalu saya verifikasi memang ada dianggarkan untuk pembelian mobil oleh Kabak Umum. Jadi saya berharap kepada Pak Sekda Kabupaten Agam, kami berharap kepada buka-bukaan saja nih Pak dengan klarifikasi ini. Untuk memang pembelian mobil 2025 Bupati saya tidak masalah Pak. Itu memang dianggarkan. Tetapi kami sudah wanti-wanti dengan kebijakan itu, dan saya pernah sampaikan kepada Pak Edi Busti sebagai selaku Sekda Kabupaten Agam pada waktu itu. Jadi saya berharap dan saya protes keras ini untuk pembelian mobil dinas istri untuk bupati ini. Karena apa? Ini menyangkut hajat orang banyak Pak. Menyangkut hajat orang banyak. Apakah kita nggak sedih kita melihat TPP P3 penuh waktu dipotong TPP-nya pada tahun ini, dihapus? Kemana hati nurani kita Pak sebagai pemerintah daerah Kabupaten Agam? Jadi apa yang Bapak sampaikan di klarifikasi ini, saya juga membalas klarifikasi Bapak terhadap apa yang Bapak sampaikan di media-media. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, dan saya berharap kepada masyarakat Kabupaten Agam pada saat ini untuk menyikapi yang lebih bijak untuk klarifikasi saya ini untuk kedepannya supaya Agam lebih baik. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita kedua, perahu penyeberangan menjadi urat nadi transportasi bagi warga 4 Korong di Nagari Anduriang, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam. Sarana ini menjadi penghubung utama aktivitas masyarakat setiap hari. Sekitar 5.000 warga bergantung pada perahu penyeberangan tersebut untuk bersekolah, bekerja, hingga memenuhi kebutuhan sehari-hari. Keberadaannya sangat vital karena menjadi akses tercepat dan paling memungkinkan bagi masyarakat. Masyarakat berharap fasilitas penyeberangan ini terus mendapat perhatian agar tetap aman, layak, dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Hoi, kita punya di sini loh. Berita selanjutnya, jalur ekstrim Sitinjau Lawi kembali menegangkan para pengguna jalan. Sebuah alat berat berjenis ekskavator dilaporkan terperosot dari trailer saat melintas di kawasan Kelok Panorama 2 pada Rabu 4 Februari 2026. Peristiwa ini sempat membuat arus lalu lintas terganggu karena posisi alat berat berada di badan jalan. Pengguna jalan yang melintas pun dibuat was-was melihat kondisi tersebut. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Insiden ini sekaligus menjadi pengingat bahwa jalur Sitinjau Lawi membutuhkan kewaspadaan ekstra, terutama bagi kendaraan besar yang melintas di kawasan tersebut. Dimungku ke Palu. Ayolah, Allah Akbar. Berita selanjutnya, pedagang Selasar Pasaraya berencana menempuh jalur hukum terkait penertiban yang dilakukan pemerintah Kota Padang. Langkah ini diambil sebagai bentuk keberatan atas kebijakan relokasi yang dinilai belum memberikan solusi menyeluruh bagi pedagang. Kuasa hukum pedagang Selasar Pasaraya, Budi Sahrial, menyebutkan relokasi ke area basement fase 7 berpotensi memicu konflik. Pasalnya, masih banyak pedagang yang sebelumnya telah direlokasi namun belum mendapatkan tempat yang jelas, sehingga dikhawatirkan akan terjadi gesekan antar pedagang. Pihak pedagang berharap ada kebijakan yang lebih adil dan komprehensif agar penataan dapat berjalan tanpa menimbulkan persoalan baru.
Ya, kita meminta pemerintah kota itu melihat dan mempelajari betul, khususnya wali kota Padang, jangan main perintah saja, sementara kondisi di bawah tidak kondusif. Jadi kenapa keberatan pedagang itu ada dan kita layankan ke wali kota, ke Pol PP sama dinas perdagangan, tolong dipelajari betul karena memang alasan-alasan kita itu sangat logis dan sangat normatif. Jadi tolong itu dipenuhi dulu sehingga kita menjadi jelas. Apa bisa jelas lagi substansinya seperti apa, Pak? Ya, contohnya ketika melakukan penempatan itu tempat itu memang harus steril, tidak ada potensi konflik kepentingan. Yang kedua sesuai standar SNI mengenai luas lapak pedagang. Yang ketiga gangnya juga harus standar SNI 3 meter misalnya, kalau standar SNI ya 3 meter sehingga jadi hidup orang. Jangan nanti memaksakan orang pindah ke bawah berdesak-desakan untuk menuju kematian, itu yang tidak boleh. Karena prinsip dari sebuah pemerintahan yang baik itu, good governance itu adalah yang musyawarah, lalu juga melakukan kajian terhadap kebijakan yang akan diambil. Jadi kita tidak menolak relokasi. Persoalan relokasi, kalau seandainya memang membuat mereka akan makin hidup dan akan makin baik, kita akan terima. Tapi ketika dipaksakan seperti ini, wajar kami melakukan tindakan. Kota lapangan yang ditemukan apa tadi, Bang? Fakta lapangan bahwa ada potensi konflik, tempat yang dibagikan itu ternyata sudah punya orang. Lalu yang terjadi juga tidak sesuai standar SNI, gangnya juga tidak sesuai standar. Wali kota sudah pernah janji mensosialisasi ke saya tentang kondisi pasar ke depannya seperti apa, kami tunggu. Dan kita juga minta dinas perdagangan juga dulu pernah menjanjikan akan dipertemukan dengan wali kota untuk difasilitasi, sampai sekarang belum ada. Jadi kita minta Pak Fadli Amran ini jangan main perintah di belakang tapi nggak tahu kondisi di bawah. Langkah yang akan diambil oleh pedagang sini seperti apa? Ya, yang jelas kami sampai sekarang tetap melakukan perlawanan dan kita minta Pol PP ketika menyita barang nanti tolong barang orang juga benar-benar disimpan dengan baik. Karena kemarin kami melihat indikasi barang-barang teman-teman ada yang rusak, ada yang dirubah bentuknya. Tadi baru yang tertib pakai berita acara penyitaan. Sebelumnya tidak ada. Apakah ada langkah hukum ke depan? Ya, kita sedang mempersiapkan sejumlah langkah hukum termasuk nanti bersama dengan Ombudsman, dengan Komnas HAM. Bisa saja kita nanti gugatan ke PT UN sampai juga gugatan ke Berita selanjutnya, Wakil Wali Kota Solo Haji Suryadi Nurdal secara resmi membuka pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil atau CPNS Kota Solo tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Sanggar Kegiatan Belajar Kota Solo pada Rabu 4 Februari 2026. Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat yang telah memfasilitasi terselenggaranya pelatihan ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada panitia pelaksana dari BKPSDM Kota Solo atas persiapan yang telah dilakukan demi kelancaran kegiatan. Latihan dasar CPNS yang sebelumnya dikenal sebagai latihan prajabatan merupakan tahapan wajib bagi setiap CPNS sebelum diangkat menjadi pegawai negeri sipil penuh. Kegiatan ini diharapkan dapat membentuk aparatur sipil negara yang profesional, berintegrasi, dan siap melayani masyarakat. Berita selanjutnya, kondisi terkini di kawasan Pantai Muaro Lasak, Purus, Kota Padang. Pada Kamis 5 Februari 2026 masih memperlihatkan sisa-sisa sampah yang terbawa arus banjir bandang beberapa waktu lalu. Tumpukan sampah terlihat mengotori bibir pantai dan mengganggu keindahan kawasan wisata tersebut. Meski petugas kebersihan telah berupaya melakukan pembersihan secara bertahap, volume sampah yang cukup banyak membuat proses penanganan membutuhkan waktu tidak sebentar. Diperlukan kerjasama semua pihak, termasuk kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan pantai agar kondisi lingkungan dapat kembali pulih seperti semula.
Berita terakhir, kondisi terkini di ruas jalan utama Pasar Raya Padang pada Kamis siang 6 Februari 2026. Terpantau ramai namun tetap lancar. Situasi ini terlihat setelah dilakukan penertiban pedagang kaki lima di kawasan tersebut beberapa waktu lalu. Bagi para pengunjung pasar, kondisi ini menjadi angin segar karena kawasan tersebut terasa tertib dan nyaman untuk dilalui. Arus lalu lintas pun kembali berjalan normal tanpa hambatan berarti. Namun di sisi lain, puluhan pedagang masih berharap adanya solusi yang logis dan prospektif agar tetap bisa berjualan tanpa mengganggu ketertiban. Demikian rangkuman kabar pada siang ini. Terima kasih telah menyaksikan dan tetap bersama Padang Express. Jangan lupa ikuti kami untuk mendapatkan update berita terbaru dan terpercaya. Sampai jumpa di kabar pada siang berikutnya.